Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Anissa, Ana, Ani. Oh baik, oke semua ya. Oke, sebelumnya kita kemarin telah mempelajari larutan elektrolit dan non elektrolit. Apakah ya ada yang tahu perbedaannya? Ya, benar sekali. Perbedaannya jika larutan elektrolit itu dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan non elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab reaksi redoks. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu dapat membandingkan reaksi oksidasi dan reduksi melalui diskusi dengan tepat dan benar. Kemudian untuk teknik penilaiannya, nanti ibu akan menilai kekompakan kalian, kerjasama kalian, dan hasil diskusi kalian. Untuk itu, setelah ini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sebelumnya kita menyimak materi yang telah ibu siapkan melalui video dalam bentuk PPT yang akan ibu tampilkan. Oke, silahkan disimak ya. Oke, kita masuk bab baru, yaitu reaksi redoks atau reduksi oksidasi dan tata nama senyawa. Baik, sebelumnya reaksi redoks itu sangat mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti perkaratan basi, kemudian warna daging abal yang menjadi kecoklatan jika dikupas. Keduanya itu merupakan contoh dari reaksi oksidasi. Perkembangan reaksi oksidasi dan reduksi mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai cakupan konsep yang telah dijelaskan. Yang pertama itu ada teori klasik. Oksidasi adalah proses penangkapan oksigen dan kehilangan hidrogen. Kemudian reduksi adalah proses kehilangan oksigen dan penangkapan hidrogen. Yang kedua, teori modern. Oksidasi adalah proses yang menyebabkan hilangnya satu atau lebih elektron dari dalam zat, di mana zat yang mengalami oksidasi menjadi lebih positif. Kemudian reduksi adalah proses yang menyebabkan diperolehnya satu atau lebih elektron oleh suatu zat, di mana zat yang mengalami reduksi akan menjadi lebih negatif. Selanjutnya, perkembangan konsep reduksi dan oksidasi. Yang pertama, berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Kemudian untuk reduktor adalah zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat. Sedangkan untuk oksidator adalah sumber oksigen pada reaksi oksidasi atau zat yang mengalami reduksi. Berdasarkan serah terima elektron, yang pertama, reduksi adalah reaksi pengikat elektron. Sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami elektron atau zat yang mengalami oksidasi. Contohnya yaitu Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2Cl-. Untuk oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Sedangkan oksidator adalah zat yang mengikat elektron atau zat yang mengalami reduksi. Contohnya yaitu K menjadi K++ elektron min. Selanjutnya kita masuk ke baru, yaitu bilangan oksidasi. Pengertian bilangan oksidasi adalah besarnya muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam suatu senyawa. Untuk bilangan oksidasi ini ada ketentuan mengenai bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa. Aturannya yaitu seperti dalam PPT ini, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Contohnya itu seperti H2, N2, Cu, S, dan lain-lain. Kemudian bilangan oksidasi untuk logam selalu positif. Untuk biloks golongan 1A itu plus 1, kemudian untuk biloks unsur golongan 2A itu plus 2. Biloks unsur-unsur logam lainnya antara lain sebagai berikut, seperti aluminium yaitu plus 3, Zn plus 2, dan Ag plus 1, dan lain-lain. Bisa dilihat dalam PPT ibu ini ya. Selanjutnya biloks H. Pada umumnya biloks H adalah plus 1, kecuali dalam senyawa hidrida atau senyawa dengan logam, biloks H sama dengan min 1. Contohnya biloks H dalam HCl, NH3, H3PO4 yaitu sama dengan plus 1. Atau biloks H dalam LiH, KH, BaH2 sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu biloks O. Pada umumnya adalah min 2, kecuali dalam F2O, biloks O sama dengan plus 2. Kemudian dalam peroksida seperti H2O2, biloks O sama dengan min 1. Dalam superoksida seperti KO3, biloks O sama dengan min setengah. Biloks F fluorin dalam senyawa sama dengan min 1. Contohnya biloks F dalam HF, CaF2 sama dengan min 1.
Selanjutnya biloks unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya biloks Fe dalam Fe13 sama dengan 13. Biloks Cu dalam Cu12 sama dengan +2. Kemudian jumlah biloks dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Contohnya S2O3 2- sama dengan 2 kali biloks S ditambah 3 kali biloks O sama dengan min. Ulangi lagi ya. Untuk biloks unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya itu biloks Fe dalam Fe13 sama dengan +3. Kemudian untuk jumlah biloks dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Contohnya yaitu S2O3 2- sama dengan 2 kali biloks S ditambah 3 kali biloks O sama dengan -2. Jumlah biloks unsur-unsur dalam satu senyawa sama dengan 0. Contohnya Na2SO4 yaitu sama dengan 2 kali biloks Na ditambah biloks S ditambah 4 kali biloks O sama dengan 0. Oke, sekarang ibu mau tanya, adakah yang tahu biloks unsur-unsur FeSO dalam senyawa FeSO4? Sudah selesai ya menonton videonya. Sekarang ibu mau tanya, adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari video tersebut, yaitu biloks dari unsur FeSO dalam senyawa FeSO4? Oh iya, silahkan Mbak Anissa. Ya, benar sekali. Untuk jawaban Mbak Anissa itu sudah tepat. Sekarang ibu mau bertanya, adakah kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari ibu? Tentukan bilangan oksidasi atau biloks dari unsur Fe dalam senyawa Fe2O3. Ya, coba Mbak Ani. Nah, jawaban Mbak Ani +3. Kalau Mbak Ana? -2. Oh, berarti terdapat perbedaan ya dari mereka. Jadi jawabannya benar itu +3. Kita dapat mengetahui dari jumlah F kan itu gitu ya, F2O3. Jadi koefisien di bawahnya itu merupakan muatan dari unsur yang di depannya gitu. Jadi mereka itu saling tukar gitu. Oke, sekarang ibu akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Setelah itu ibu akan membagikan LKPD. Kalian mengerjakan itu ya. Jadi nanti tugasnya itu di LKPD tersebut. Kemudian kalian kerjakan sesuai literatur buku paket dan video yang telah kalian tonton. Setelah itu kalian mempresentasikan di depan. Boleh perwakilan satu aja. Oke, ini LKPD-nya ibu bagi ya. Oke, silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu sampai 20 menit. Oke, sudah selesai ya. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silahkan maju. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Bagus sekali ya presentasinya. Beri tepuk tangan. Sekarang yang terakhir, kelompok 4, yuk maju. Tepuk tangan. Oke, sekarang jawaban dari masing-masing kelompok hampir mirip ya, hampir sama. Sekarang ibu jelaskan ulang. Jadi reaksi redoks adalah reaksi yang dapat mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan. Kemudian untuk oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi, sedangkan untuk reduksi yaitu reaksi yang mengalami penurunan biloks. Untuk oksidator yaitu zat yang mengalami reduksi, jangan sampai kebalik ya. Kemudian untuk reduktor ada zat yang mengalami oksidasi. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Redox itu nanti untuk kedepannya itu ada reaksi juga autoredox. Jadi autoredox itu satu unsur itu mengalami oksidasi dan reduksi secara bersamaan atau mengalami 2 reaksi sekaligus begitu. Oke, sampai sini ada yang bertanya lagi? Baik, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya untuk besok kita akan mempelajari tentang tata nama senyawa, dan tadi ya yang ditanyakan oleh Mbak Anissa mengenai reaksi autoredox. Jangan lupa dipelajari ya. Kemudian untuk tugas rumahnya kalian dapat mengerjakan halaman 24 sampai 25. Besok kita bahas bersama di sini. Jangan patah semangat dan selalu belajar. Mungkin hanya itu ya pelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul masjid. Berdoa selesai. Cukup sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.